the findings itu artinya sudah the result of the research atau the findings. Nah, never use hasil penelitian menunjukkan bahwa, never ever use show that untuk menunjukkan bahwa, never ever use show that untuk menunjukkan bahwa, but instead you have to use what? Discovered. Nah, please take note and write down this phrase. Menunjukkan bahwa, discovered that, it's not showed that. Yeah. Or you can also use reveal. Yeah. It's another alternative. But this one is dominant ya. Tapi sering dipakai. Nah, jadi kita pakai aja ini alternatif, kita pakai yang findings ya. Let's use findings. The findings discovered that hasil penelitian menunjukkan bahwa, the findings discovered that unsur-unsur visual, the visual elements in Lazada's online advertisements, unsur-unsur visual pada iklan online Lazada adalah, nah again, adalah is synonymous to merupakan. It's synonymous to merupakan, which means that what is the alternative for to be? And tadi kita udah pakai tadi di atas. What is another word for to be? Adalah, merupakan. What was it? We've used it. Merupakan tadi sudah. Mana nih? Nih, merupakan. Kita nggak pakai to be tadi, but we used what? Pakai under ya, Mister? No. Kalau under itu be. Under analysis itu dianalisis. Merupakan, adalah. What? Merupakan itu sama dengan adalah ya. Come on guys. You can see it on the screen. Ada di situ. On your right. Can you read it, the word? Read it aloud. Apa di situ merupakan translated as? Bisa dilihat? Nih, merupakan sama dengan atau synonymous to adalah. Data yang ada analisis merupakan the data under analysis in Include bukan, Mister? Iya, include. Catat ya. Include termasuk memasukkan, Mister. Hah? Kenapa? Include termasuk. Iya, betul. Tapi kalau dalam jurnal, dalam scientific writing, itu artinya adalah atau merupakan. Ya, memang kalau di Google Translate itu termasuk, betul, termasuk. Tapi dalam penulisan artikel ilmiah, itu artinya sering dipakai untuk
jadi mereka orang native itu jarang memakai R, jarang pakai is. Nah, mereka khususnya untuk membeberkan poin-poin atau apa namanya A, B, C, D, misalnya seperti ini kan, adalah lead, emblem, bla bla bla. Ya, mereka pakai include, mereka nggak pakai R. Sir, tapi kayak nggak cocok gitu nggak sih pakai include? Nggak, karena memang sering dipakai itu, sering dipakai. Bentar ya, kita buka ya, dan include in a sentence. Nah ini coba lihat yang ini. Ini ya, lihat yang ini. My hobbies include reading and painting. Can you see it? My hobbies include reading and painting. Nah, kalau kita terjemahkan kan nggak mungkin kita bilang hobi saya termasuk. It sounds a bit strange ya, tidak begitu apa namanya familiar kan. My hobi saya adalah membaca dan mempainting. Ya, include juga artinya adalah. Ya, it doesn't have to mean merupakan. Kita cek lagi contoh kalimat yang lain. Karena di jurnal itu sering ya, saya sering terjemahkan jurnal dosen-dosen luar itu. Jadi untuk merupakan adalah itu saya pakai kata include. Nah ini lagi, coba lihat ini ya, kalimat nomor 30. Nah, ini tidak semata-mata kita artikan dengan termasuk ya. Nah, many of bla 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 include bla bla bla. Artinya sorry ini beda nih. Ini merupakan nih. Ya, ini merupakan termasuk. Ya, jadi ingat saja, pokoknya diingat kalau untuk scientific writing, untuk jurnal, skripsi, jurnal skripsi pakai kata include, ya khusus untuk konteks penulisan scientific writing. Ya, try to avoid use to be, ya karena memang itu yang sering dipakai, Nah, ini juga. Ini kenapa pakai include? Karena tidak hanya satu. Nah, jadi include ini biasa menyebutkan lebih dari satu ya. Data yang dianalisa adalah iklan-iklan. Nah, jadi kita pakai include. Iklan-iklan adalah include bla bla bla. Iklan-iklan ada jelas. Kemudian hasil penelitian yang ditemukan adalah lead bla bla bla, kita juga pakai include. Itu ya. Ya. Nanti saya carikan artikel jurnal yang ada kata include-nya, so that you can rest assured. Oke, kita lanjutkan ya. Adalah lead, emblem, dan display. Nah, kalau dia sudah dimerengkan, artinya ini udah bahasa Inggris. We don't need to translate that into English. Nah, harus diingat, kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, jika kata tersebut sudah miring, ini artinya kan sudah bahasa Inggris ya. Ya, kita nggak usah terjemahkan lagi. Atau juga jika kata tersebut istilah suatu etnis yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kita bisa merengkan kata tersebut dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan kita, dimerengkan.
hanya jika kita tidak menemukan istilah unik itu dalam bahasa Inggris. Kita merengkan. Include. Oke. Lanjutkan. Sementara itu unsur-unsur linguistik adalah announcement. Meanwhile, nah karena ini sebentar ya. Meanwhile ini lebih informal ya, lebih informal. Jadi sementara itu kita pakai kata in the meantime. In the meantime. Sementara itu in the meantime, the linguistic elements ini lagi-lagi kita pakai include adalah termasuk, ya bisa juga termasuk adalah termasuk unsur-unsur linguistik adalah the linguistic elements include announcement, emblem, colon, designation, bla 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 sampai tag. Oke. Adanya hubungan elemen visual linguistik mempengaruhi kualitas iklan. Ini kesimpulannya, adanya hubungan elemen visual adanya hubungan elemen visual. Nah, adanya ini kebiasaan kita sebagai orang Indonesia ya, kita suka bikin kata memang kalau tanpa ada kata adanya itu tidak make sense atau tidak readable, tidak mempunyai arti. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, ini tidak perlu diterjemahkan. Adanya hubungan. Jadi cukup kita bilang the relationship. Jadi nggak perlu ada existence, karena existence itu bukan adanya seperti ini, tapi dia exist ya. Exist. You can check up, you can look on Google, kamus online ya, bisa dicek di kamus online. Existence itu sesuatu yang physically visual. Bisa cek lagi. Kalau begini kita langsung saja. The relationship between, ya wajib ada between. Wajib ada between walaupun di sini tidak ada antara, karena hubungan itu kan antara dua hal ya, antara A dengan B. Jadi between itu sifatnya mutlak harus ada. Setelah relationship, the relationship between visual and linguistic elements affects the quality of the advertisement displayed. Nah, ini lagi-lagi ada beberapa kata pasif ya, seperti tadi yang dianalisa kita pakai under analysis. Kalau analyze salah tidak salah. Cuma kita memakai kata yang lebih baku ya. Yang lebih baku. Kita pakai under analysis. Analyze dengan ed tidak salah. But we have the option to use a more formal wording. Ini juga. Yang ditampilkan, we can use on display. We can use on display. You can check on a dictionary. Yang ditampilkan on display. Ya. On display. Dan text means on display meaning. Nah, put somewhere for people to see. Sama ya. Diletakkan agar dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, kawan-kawan, kalau ya bisa dicatat juga ini satu platform yang bisa kalian download beberapa jurnal, bisa itu penelitian mengenai pendidikan bahasa Inggris atau linguistik. Bisa kalian buka di sini, Science Direct. Nah, dalam platform ini kalian bisa mengambil kata-katanya.
termasuk nanti mau mencari kata include, ada nggak, betul nggak include itu dipakai dalam jurnal. Nah, Science Direct ini salah satu platform yang berisikan scientific journal. Misalnya kita mau cari jurnal tentang apa ya yang mau kalian cari? Academic writing kita coba ya. Ini keywords academic writing. Nanti muncul. Nah, ini muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini semuanya jurnal ini. Kalau dia ada seperti ini artinya downloadable, bisa di-download. Tapi kalau nggak ada ini nggak bisa di-download. Tapi kalian bisa cari nomor DOI. Nah, ini bisa menjadi inspirasi judul skripsi kalian ini. Tinggal diketik keywordnya apa, listening skill, speaking, writing, serah. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk rujukan menerjemahkan abstrak. Kita bisa mengambil kosakata yang ada di jurnal mereka ini untuk kita adopsi, kita pakai. Nah, ini tinggal di-download nih. Ya, sebelah kanan atas. Juga. Kalau nggak bisa di-download, kita cari nomor DOI. Nah, ini DOI. Nah, bisa kalian screenshot ya. Ini DOI, copy link address. Buka lagi website namanya Sci-Hub. Sci-Hub. Nah, ini Sci-Hub. Semua jurnal yang terbatas aksesnya bisa kalian download. For free. Tapi kita harus punya nomor DOI atau link DOI. Ini ya, link DOI, copy, link address, paste it into Sci-Hub. Klik open. Nah, jadi kalau belajar menerjemahkan juga, kita harus banyak membaca artikel yang relevan ya, artikel yang mirip dengan teks yang kita terjemahkan. Jadi kita bisa mengambil kata-katanya, kita bisa mengadopsi. Khususnya teks-teks yang ditulis oleh orang luar. Failed to load. Coba lagi. Nah, ini sepertinya filenya besar. Jaga, it takes time. Nah ini tinggal diklik download. Transcriptions. Oke, ini just for your information ya, in case you don't know, you haven't figured out. Oke, any question? Ada pertanyaan? Please, don't hesitate. Teman-teman, silakan. Untuk abstrak satu lagi kita will discuss it next week. Any question? Nah, coba sebentar ya. Are you listening to me? Iya, Mister. Oke, nah coba lihat ini. Sebentar. Nah, coba lihat. The study 6-2. Ya kan? Siapa yang nulis ini? Look at the writers. This must be foreigners. Carol, Hui Chung, Undama, they are from USA. Nah, what did I find? The phrase, I found it on relevant journal. Jadi saya cari dari jurnal relevan, kemudian saya adopsi dan saya pakai and used it. Nah, makanya tadi, the study 6-2, bukan the study atau this research aims to. This is more lebih sering dipakai oleh native speaker. Coba lagi kita lihat yang lain. Nah, findings ya.
reveal kan. Nah, kalau dia pakai present ya, jadi ada beberapa versi, ada past tense, ada ya kalau ini masih pakai present ya, yang ada beberapa yang pakai past tense. Ya, hasil penelitian kami mereka pakai findings, not the results of the research. Coba kita cari include, ada nggak di sini include? Let me. Do you have a class? Are you expecting a class after this? No. We have one, Mister. What time? What time? It starts. 10.30. Oh, masih lama ya. Oke. Dari input. Artinya. Ya. Jadi include itu, nah ini coba lihat, ya ini kalau ini artinya termasuk ya. Jadi include itu bisa artinya termasuk, adalah dan merupakan ya. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan kata include. Memang sering dijumpai itu dalam jurnal-jurnal internasional. Boleh pakai are, tapi untuk variasi ya misalnya di paragraf 1 kalian sudah pakai are, paragraf 2 use include, paragraf 3 bisa lagi bolak-balik gitu. Biar enggak boring ya your text dalam penulisan skripsi atau jurnal. Oke, ini sudah pernah tahu belum mengenai science direct? Belum, Mister. Oke, ini kalian screenshot, cara bukanya tadi bisa di ini. Jadi ide deskripsi itu bisa kalian cari di sini seperti ini. Banyak baca, kemudian coba lihat kesimpulannya, mana dia conclusion. Ini juga bisa ada ide untuk penelitian selanjutnya nih dari conclusion. Nah, bisa cari. Kalau kekurangan referensi, kalian tinggal buka jurnal di bawahnya yang ada di references. Nah, tinggal dibuka. Jadi sekarang penelitian itu lebih disukai referensinya dari jurnal ya. Buku itu nggak begitu banyak. Penelitian sekarang lebih bagusnya referensi dari jurnal. Oke, ini question so far? Ada lagi pertanyaan atau komentar? So far so good, Mister. Oke lah, kita tutup ya pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi minggu depan untuk membahas abstrak yang satu lagi. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.